Untungnya tuh aku nggak hamil, Kak. Kalau hamil kan lebih berabe dong, masa anak genderuwo. Nah, memang pada saat kejadian itu, aku dalam posisi telanjang Tidur. tidur. Terus kayak ada yang neriak, gini loh Kak, manggilnya tuh kayak mendesak gitu, sayang, sayang, gitu. Cewek cowok suaranya? Cowok, suaranya cowok banget. Apa ya, kayak kita tuh bahasanya kayak saung gitu sih kalau bahasa kita tuh. Nah, kami tuh Ewitanya kayak gitu. Oh langsung? Iya, tapi aku tuh kayak nggak ngelawan, nggak ada itu, tapi aku menikmati. Aku pas di tengah jalan, aku jatuh, kaki aku kayak ada yang megang. Aduh. Kaki, Ih horor. kaki aku tuh kayak ada yang megang. Seakan-akan narik aku lagi. Gimana sih Kak? Kalau kita abis Ewita kan cowok kan pasti kayak gitu kan. Dia kayak gitu. Ih serem. Tahu? Oke, kita sebut saja siapa namanya? Tia. Tia, nama samaran. Tia diperkosa hantu. Nah, bener Kak. Yakin itu hantu? Kayaknya tuh hantu tapi berwujud manusia kali ya kayak. Kamu ngelihat langsung? Iya, aku tuh ngeliat langsung Kak. Cuman kan tuh kayak dia tuh bentukannya kayak pacar aku Kak. Nah, Mimpi atau gimana? enggak mimpi, kayak beneran real. Kalau mimpi mah kita kan lagi posisi tidur tuh. Nah, kalau aku itu enggak Kak. Memang Jadi? kayak posisi aku tuh lagi main handphone nih. Nah kan pacar aku kan biasa Kak main datang ke kosan kan. Nah, aku inget banget tuh kejadiannya itu waktu abis asar. Nah, dia itu kan, tapi kan terakhir itu dia bilang sama aku kalau dia itu lagi ada kerjaan keluar kota. Nah, tapi kok tiba-tiba datang, aku feelingnya kan kayak, oh mungkin mau ngasih surprise nih, gitu ya kan. Jadi belum nyangka bahwa itu hantu. Belum Kak. Bisa dipegang? Bisa memang kayak manusia Kak. Ah bukan hantu kali. Ih, hantu Kak. Soalnya gini, sebelum kita jauh nih Kak, aku ceritain dulu nih ya. Nah, jadi dia kan datang tuh, ngetok kamar kan, terus kayak, kan panggilan sayang tuh, sayang, katanya. Loh, aku nanya dong Kak, loh nggak jadi keluar kota gitu kan. Nah, terus dia bilang, enggak, aku nggak bisa ninggalin kamu, katanya gitu. Oh ya udah dong. Nah, aku tuh sempet curiga Kak. Nah, biasanya nih kalau dia minta ahem, itu kan ada aba-abanya dulu tuh. Kode-kodenya. Ada aba-aba. Loh, ini kok langsung gaspol gitu, nggak ada aba-aba gitu. Tapi suaranya mirip. Mirip banget Kak. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada, sampai bajunya aja Kak. Itu tuh memang baju yang aku beliin gitu. Nah, terus kan ya biasa kita kan Kak. Nah, abis itu dia buru-buru pergi. Nah, buru-buru pergi kan. Nah, terus kayak pas saat kita Ewita itu Kak, juga nggak ada yang aneh, kayak kita Ewita biasanya aja, nggak ada yang aneh gitu, nggak ada. Nah, terus setelah itu dia langsung pas begitu mau azan asar, dia langsung buru-buru mau pergi. Terus aku tanya dong, Beb kamu mau kemana? Kok buru-buru gitu? Terus dia bilang, aku ada kerjaan, katanya kerjaan aku bisa ditinggal, katanya. Oh ya udah, karena kan kita mikirnya, oh mungkin dia cuma pengen ngecas nih, gitu kan kita mikirnya. Lah, ya udah dia pergi, nggak lama tuh handphone aku bunyi Kak. Terus? Nah, pacar aku yang beneran itu nelpon. Pacar aku bilang gini, dia bilang kalau dia udah nyampe di lokasi kerjaannya dia. Lah, berarti yang tadi sama aku, Kamu nggak nanya, tadi kamu ke kosan kan gitu nggak? aku nanya, loh bukannya kamu tadi dari kosan? Kosan gimana sih Beb? Orang aku udah sampai lokasi. Dari lokasi aku ke kosan kamu itu tuh 12 jam katanya. Gimana aku baru langsung pergi katanya kayak gitu. Terus? Nah, terus aku curiga dong, loh. Jadi tadi gue ngecas sama siapa? Nah, kan kebetulan tuh Kak, di kosan aku tuh kan ada CCTV dong. Nah, aku cek. Serius kamu Ih, cek? bener. Tapi di dalam kamar ada CCTV juga. Enggak, deket kosan aku Pintunya itu. ya? Ada CCTV dong Kak. Di CCTV tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan ada orang. Masuk ke kosan kamu nggak ada orang yang masuk ke kosan kamu? Nggak ada Kak. Cuman emang ada waktu mau azan asar itu, ada sekelibatan kayak bayangan gitu emang masuk ke kamar aku. Memang pas aku buka pintu. Ih serem banget. Nah, terus aku kan nanya, aku sempet nanya tuh, aku tanya juga tuh sama penjaga kosan kan, Pak tadi ada mobil pacar saya nggak dateng? Nggak ada Neng, cuman tadi pagi doang, subuh katanya, ini bisa nengok CCTV. Lah, berarti saya bingung dong, loh, jadi saya tadi Ewita sama siapa gitu. Itu kos-kosan bebas keluar masuk cowok? Iya kebetulan kosannya kosan bebas Kak, di salah satu ya kosan di Jakarta lah.
Saya bingung dong, aku bingung dong Kak, kayak aduh aku jadi tadi Ewita sama siapa nih? Itu tuh aku sampai mikir sampai 3 hari. Nah, abis itu kan pacar aku pulang dong, balik lagi ke kosan. Terus dia nanyain sama aku, emang kamu kemarin kenapa nanyain aku ada pulang atau enggak? Ya aku cerita dong, aku mimpi gitu, aku kayak ngerasa Ewita sama kamu, tapi ternyata kamu bilang kamu di lokasi, apa kamu bohong? Nah terus sampai pacar aku tuh Kak ngeliatin kayak misalnya dia tuh udah di lokasi, itu ada Sherlocknya gitu. Nah, jadi siapa gitu kan? Nah terus Kak, karena kita kan tingkat kekepoan kita tinggi ya Kak ya kan? Penasaran dong Penasaran dong ya kan? Pergi nih ke salah satu ya bisa dibilang paranormal deh di daerah Banten sana. Nah ternyata itu salah satu makhluk yang kita sebut aja deh Oom deh namanya ya. Nah itu tuh naksir sama aku Kak ternyata. Buktinya? Makanya dia tuh menyamar menjadi pacar aku. Gitu. Kata si orang pinter itu. Nah si Oom itu ternyata ngikutin aku dari waktu kami kemarin ada pergi liburan Kak ke daerah pantai selatan sana. Nah si Oom itu naksir sama aku. Nah memang bener Kak. Nah aku kan memang ada nih kayak apa ya, kayak kodam atau apa sih yang ngejagain diri aku gitu. Nah memang pada waktu kami habis pulang dari pantai itu, emang aku berapa kali tuh tapi yang di pantai itu aku mimpi berserta sama cowok yang gak aku kenal. Emang tuh bukannya berkali-kali. itu wajar kalau kayak mimpi bersatu dirasakan orang normal seperti biasanya, kan pasti pernah ya mimpi kayak gitu. Bener, tapi tuh kalau kata paranormal itu karena dia udah naksir sama aku, jadi itu dia tuh mencoba terus biar bisa berhubungan langsung sama aku. Nah untungnya kata si paranormal itu, untungnya tuh aku nggak hamil Kak. Kalau hamil kan lebih berabe dong, masa anak genderuwo? Iya kan? Naksir sama kamu atau kodam kamu? Naksir sama aku. Nah untungnya itu kodam aku itu bisa kayak ngasih space ke dia gitu. Jadi tuh kayak dia nggak bisa ngikutin aku terus. Tapi mungkin pada saat memang bener kali ya kayak kata orang zaman dulu tuh kalau ketika azan asar itu kita nggak boleh tidur dalam keadaan tenang. Nah memang pada saat kejadian itu aku dalam posisi tidur. Nah dalam posisi aku cuma pakai lingerie doang untuk tidur gitu. Nah pada saat momen yang tepat juga dia dateng. Terus sekali. Nah yang waktu itu kan udah diberesin tuh, udah dia diilangin lah gitu sama ceritanya. orang pinter itu. Udah dibiar dari jauh tuh ceritanya lah ya. Nah terus itu kita liburan lagi tuh untuk ngilangin apa deh stres, trauma gitulah ya bahasa anak zaman sekarang. Sama pacar kamu? Iya, nah gitu. Jadi kita liburan di salah satu pantai di daerah Jawa juga. Nah, salah satu pantai. Nah, itu tuh aku kayak diikutin Kak. Berasanya dari mana? Berasanya diikutin tuh kan kayak misalnya nih ada sekelibat gitu Kak. Terus tuh kayak ada aku ngalamin gangguan gitu loh. Gangguannya seperti? Kan waktu itu kita nginap di salah satu villa tuh. Nah terus tuh kan kayak kan cowok aku tuh bawa temennya tuh bawa pasangan kan. Nah mereka lagi barbekyuan di depan gitu. Nah aku sendirian. Nah gitu tuh kayak ada yang ngetok pintu. Nah ngetok pintu pas dibuka nggak ada. Terus kayak ada yang neriak gini loh Kak, manggilnya tuh kayak gitu, sayang gitu. Cewek cowok suaranya? Cowok suaranya cowok banget. Nah jadi pas aku lihat tuh kayak nggak ada. Terus waktu itu aku juga mandi di villa itu, terus kayak suaranya tuh kayak suara cowok aku banget, persis nadanya tuh semuanya persis banget, sayang. Ya kita kan dipanggil orang tersayang pasti nyaut dong Kak, iya sayang gitu. Nah pas aku buka pintu itu nggak ada siapa-siapa. Cowok kamunya lagi di mana? Nah mereka itu kan lagi barbecue di depan. Nah jadi aku cuma sendiri. Aku takut dong, aku posisinya baru siap mandi nih. Nah aku lari ke depan, terus ditanyain kamu kenapa? Terus aku tanyain, kamu ada nggak tadi manggil aku? Enggak, katanya kayak gitu. Aku, wah ini apa kejadian kayak kemarin lagi? Cuman aku masih tetap berpikir positif, oh mungkin halusinasi aku aja kali karena terbawa suasana kali nih, gitu kan. Nah terus pas yang kejadian kedua kalinya itu Kak, nah di villa yang kami nginep itu. Gimana tuh? Nah yang di villa nginep kami itu,
aku kebetulan ditinggalin sendiri juga. Mereka kan villa kami Kenapa itu kamu nggak ikut sama yang lain? karena kebetulan aku tuh anaknya mageran sebenarnya Kak. Jadi tuh kayak jalan jauh-jauh gitu aku males gitu. Aku lebih mending kayak ya udah aku duduk aja deh nungguin gitu. Nah, kebetulan mereka itu kemarin tuh pengen makan apa gitu. Terus di daerah Ring Road Jogja gitu. Nah, aku bilang yaudah kalian aja yang pergi, aku di sini aja, aku capek gitu, pengen maskeran deh gitu, pengen me time gitu kan. Nah, pacar aku udah bilang, ini share location aktifnya aktif ya gitu, biar nggak kejadian kayak kemarin lagi gitu. Oh yaudah gitu kan. Nah, kemarin itu oke, masih aman nih, masih aman. Dan itu inget banget aku kejadiannya itu malam Jumat jam 1:30 malam di salah satu villa di Jogja. Nah, itu tuh memang kayak ya kita perempuan kan Kak, walaupun kita nggak sama pacar kita, kita pasti punya face dong kalau berhubungan. Tiba-tiba tuh kayak aku kan duduk di luar tuh, aku buka pintu sambil nonton tuh aku awalnya. Aku ngeliat kayak cowok, gila cakep banget gitu. Di mana itu? Di villa itu dekat tepi pantai. Di dalam villa? Iya, dalam villa itu kan kayak ada apa sih kayak beach clubnya gitu deh. Dan jadi kayak apa namanya, jarak aku tuh deket ya, sekitar 5-10 meteran lah. Aku lihat kan, cakep banget nih cowok nih gitu. Ya kan, wah ada kesempatan nih. Nah dia tuh nengokin aku terus gitu. Nengokin terus gitu. Aku nengokin juga dong, gila diliatin cowok-cowok Turki ya kali nggak naksir. Itu tampangnya Turki? Tampangnya Turki, tampangnya tampang luar gitu Kak. Terus kayak jadi senyum, ya aku senyum karena kan ya kayak mungkin kita sesama pengunjung kali ya. Nah terus kayak saling ngeliatin, terus dia nyamperin aku. Nah pas dia nyamperin aku tuh, pas dia jalan itu aku sebenarnya aku harusnya berpikir jernih. Aku nengok dong, harusnya mikir kan kayak kok cepet banget sih jalannya gitu. Tapi karena aku terpesona sama kegantengan dia, aku nggak mikirin itu. Nah terus kan kayak dia nggak ngomong, padahal kan dia nggak ngomong, dia cuma senyum duduk di samping aku. Terus dia tuh ngambil tangan aku gitu, dan aku tuh kayak ngerti nggak sih Kak, kayak orang terpesona, terpelet gitu. Kan belum kenal, masa udah pegang tangan? Iya, dia langsung pegang tangan gini. Terus aku tuh nggak bisa berkata-kata dan tangannya tuh dingin. Aku nggak bisa. Bisa ngomong dia? Enggak, cuma senyum doang, dia nggak ngomong. Kamu nggak nanya? Aku nggak bisa ngomong Kak, emang nggak bisa ngomong sama sekali. Pada saat itu? Iya, sama sekali. Tapi aku ngikut aja. Terus diapain aja itu? Nah, terus aku diajak kayak ke tepi pantai gitu. Nah, bentuknya orang? Orang, tapi kan kata orang itu kalau misalnya dia makhluk lain, harusnya kan dia nggak napak kaki ya, kan gitu ya katanya. Nah, itu tuh ingat aku tuh dia napak kaki gitu, seingatnya aku ya. Tapi tuh kayak dia ngarahnya tuh ke pantai, ke arah ke pantainya gitu kan. Masuk ke dalam lautnya? Enggak, tepi pantai. Tepi pantai. Tepi pantainya gitu kan. Nah terus kayak aku ya udah deh ngikut aja deh gitu ya kan. Cowok ganteng nih, jarang nih gue sendirian. Pada saat itu cowok kamu lagi pergi? Iya. Nggak takut ke gap? Enggak, karena kan perginya jauh Kakak. Dan jadi villa kami ke Ring Road itu masih ada sekitar perjalanan 2-3 jam. Masih jauh lah gitu kan. Kayak cowok ganteng nih, sayang banget dilewatin. Mana kita lagi bete, butuh tati tayang gitu kan. Nah jadi tuh kayak yaudah gitu kan, ikut aja. Orang-orang pada ngeliatin kamu nggak? Mesti orang-orang ngeliatin si cowok itu nggak? Nah tunggu Kak, nah udah sampai sana tuh, jadi tuh kayak ada apa ya, kayak kita tuh bahasanya kayak saung gitu sih kalau bahasa kita tuh. Nah kami tuh ewitannya deket kayak gitu. Oh langsung? Iya, tapi aku tuh kayak nggak ngelawan, nggak ada itu, tapi aku menikmati. Nggak dilihat orang? Nggak ada yang ngelihat. Nah, dan dia nggak ngomong sama sekali, masa sih? Enggak, beneran Kak, dia cuman senyum. Ingat aku senyum. Selama melakukan itu diem baik? Diem. Dan kamu juga nggak ngomong? Enggak, karena aku kayak gimana sih kayak terpaku, tapi suara aku tuh nggak keluar gitu. Oh. Jadi tuh memang kita tuh kayak menikmati, gimana sih kayak menikmati banget suara kita tuh nggak keluar gitu. Itu aku memang nggak bisa berkata-kata, tapi aku sangat menikmati, amat sangat menikmati, melebihi aku nikmatnya sama pacar aku. Nah setelah kita berhubungan, itu, terus baru dia kayak cuman senyum, terus dia pergi. Ih, horor banget sih tuh orang datang pakai kamu tinggal udah kayak apa tahu, berarti kamu selingkuh sama orang yang diduga hantu gitu ya, kan? Sama orang tak kasat mata mulu kayak gitu. Tapi napak gitu kan? Napak. Ingatnya aku tuh kayak sampai sekarang pun Kak, pakaian dia tuh aku inget banget Kak.
Dia tuh ingat banget aku, dia tuh kayak pakai baju Bali gitu. Terus dia pakai celana pendek, bajunya tuh warna merah, celananya tuh kayak warna hitam gitu. Kamu halu nggak tuh? Nggak halu, Kak. Kamu indigo? Ya kebetulan sih aku emang bisa ngelihat sih, Kak. Emang aku bisa ngelihat, emang dapet turunan yang bisa memang ngelihat gitu. Nah, kan kalau misalnya kita bilang itu kayak hantu gitu ya, harusnya kan kayak dia tuh bisa berubah wujud tuh kan memang iya. Tapi itu kan dia nggak mungkin kan kita berewita gitu di itu kan jatuhnya tempat layak ramai dong, ya kan? Nah, terus setelah itu tuh Kak, setelah itu aku langsung tersadar gitu. Ngerti gak sih kayak orang Iya, dihipnotis? kayak orang dihipnotis ya. Nah, bener. Aku langsung sadar kayak, loh ngapain nih aku di sini nih? Ada di sini? Iya bener. Sendiri gitu? Sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ya ampun, berarti kamu bener-bener dibawa makhluk gaib ya? Iya, nah terus Ih, tuh, serem ya. nah terus itu Kak, aku udah kan terus kejut tuh. Karena jaraknya saung itu dari villa itu lumayan Kak, ada deh sekitar 500-700 meteran. Nah aku tuh terkejut Kak, terus aku nengok jam, udah hampir jam 3, hampir jam 3 subuh. Astagfirullah. Hampir jam 3 subuh itu ingat banget, dan angin pantai itu emang kuat banget harusnya. Kamu nggak takut? Nah, pada saat kejadian setelah kami berhubungan itu aku baru ngerasa takut Kak. Aku baru lari, jaringan handphone nggak ada, baterai aku lowbat. Oh my god, lari tuh? Lari tuh Kak, Ke villa? lari aku ke villa kan Kak. Terus tuh aku pas di tengah jalan, aku jatuh, kaki aku kayak ada yang megang. Aduh, Kaki, ih horor. kaki aku tuh kayak ada yang megang, seakan-akan narik aku lagi. Terus aku bilang gini, aku nggak ganggu, aku mau pulang, tolong jangan ganggu aku. Terus dia makin kenceng Kak megang kaki aku. Nah terus dia makin kenceng megang kaki aku, tolong ya aku kesini nggak ngapa-ngapain, aku nggak berbuat apa-apa, gini. Aku bilang kayak gitu ya, kayak kita minta maaf lah gitu kan. Habis itu aku penuh ketakutan, aku masuk ke kamar, terus aku mandi. Ya, namanya kita, aku kan nganggapnya mungkin ya apa sih ini gitu ya? Aku mandi lagi. Terus kan pacarku pulang tuh, pacarku pulang, cocok. Terus dia nanya, kamu ngapain mandi? Katanya, nggak apa-apa gerah, gitu kan. Padahal kan nggak logik sebenarnya kan gerah ya kan Kak. Nah kami tuh kebetulan kan 3 hari di sana tuh. Nah siangnya itu pada saat selesai makan siang kan mereka lagi molor tuh. Aku iseng nanyain ke resepsionis. Iseng dong nanyain CCTV dong, pasti ada dong mereka kan. Nah aku tanyain, aku boleh ngecek CCTV tadi malam nggak? Katanya kayak gitu Kak, aku tanyain kan. Terus boleh Mbak, dari kamar berapa? Dari kamar sekian gitu kan. Aku cek CCTV, ternyata aku tuh di situ tuh sendirian lagi Kak. Aku tuh sendirian di sana. Termasuk yang jalan ke sana ke arah Aku tuh saung itu. Yes, benar sekali. Dan aku tuh nggak ada sama siapa-siapa Kak. Tapi memang posisi tangan aku tuh kayak gandengan, tapi aku tuh sendiri. Nah aku kan inget nih yang penjaga klub beach clubnya itu. Aku tanyain dong, Pak, aku mau nanya dong gitu kan. Kenapa Mbak? Kata gitu kan. Pak, tadi malam yang duduk di sini ada siapa aja ya? Nggak ada Mbak, seingat saya cuma Mbak doang. Loh, berarti yang sama aku siapa dong? Terus aku tanyain, beneran Pak, bukannya ada laki-laki nggak sih Pak? Aku bilang kayak gitu kan. Enggak Mbak, seingat saya cuma Mbak doang. Kan pas Mbak duduk ada saya lagi main handphone katanya. Terus aku bilang, beneran Pak? Iya beneran. Nah dan kakak tahu nggak sih, ternyata saung yang kami pakai Ewita itu pada siang harinya tuh nggak ada. Ya ampun, saung horor kayak Saranjana gitu ya? Yes, benar sekali. Horor. Apakah kamu bermimpi? Nggak mimpi Kak, kalau mimpi makan kita kebangun. Ini aku nggak bangun, aku memang posisi sadar. Aku langsung mandi. 2 kali dong kamu 2 di kali. Ewita Nah, sama hantu. tapi itu kan aku waktu di Jogja itu belum cerita tuh Kak, aku belum cerita kan. Aku masih kayak ya udah keep silent aja gitu ya, keep silent gitu kan. Tapi aku tuh masih penasaran Kak, karena kan kayak itu kan jatuhnya tempat umum gitu. Jadi karena aku masih penasaran, aku kebetulan juga kan aku orang Jawa Timur nih. Nah aku juga masih ada ya bebuyutan deh di sana. Nah kalau orang Jawa Timur itu kan kalau masalah gitu-gitu tuh masih kental banget nih. Oh gitu ya. Nah di kampung aku tuh masih kental banget tuh yang masalah gitu-gituan tuh. Nah aku tanyain dong, aku tanyain lagi. Nah ternyata yang Ewita sama aku itu yang kemarin di kosan juga, cuman dia berubah wujud. Oh dari mana? Nah kan kalau misalnya aku kemarin itu, Sebentar, aku juga main nanya nih mumpung belum lupa. Pas kamu Ewita sama dia keluar tuh? dia keluar Kak. Enggak beneran kayak
Gimana sih Kak, kalau kita abis Ewita kan cowok kan pasti kayak gitu kan, dia kayak gitu. Ih, serem. Tahu. Nggak ada bekasnya? Atau kamu apa? Kamu di dalam apa di luar? Dia pakai pengaman. Hantunya pakai pengaman. Enggak, nah aku tuh yang sampai sekarang aku masih untung tuh aku nggak hamil Kak, yang kena. Iya, maksudnya dia nggak pakai pengaman. Enggak ada pakai apa-apa. Langsung nggak ada ancang-ancang. Dadakan lah ya. Iya, langsung tancap gas aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak di kampung aku kemarin tuh kan untuk ngeceknya gitu tuh aku disuruh minum kopi. Kalau kopinya rasanya pahit, berarti dia masih pengen ngikutin aku katanya. Seperti kayak di KKN Desa Penari dong. Ya kan KKN Desa Penari juga di Jawa Timur syutingnya. Oh gitu. Emang iya bener kayak gitu kalau kopinya apa? Kalau kopinya pahit berarti dia masih mau ngikutin kamu. Bukannya karena nggak pakai gula? Dipakein gula. Nah, dia nanya, Uyut aku itu nanya sama aku tuh, kopinya pahit atau manis? Pahit, aku bilang. Terus matanya nengokin aku lama. Ya udah kamu jangan balik ke villa dulu, kamu tidur di sini aja, katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang ini, ya tapi pengen jalan-jalan, nggak apa-apa di sini aja jalan-jalannya, ntar jalan-jalan sama Mbah aja, katanya. Ya juga kebetulan udah lama nggak mudik ya kayak, ya udah deh nggak apa-apa gitu ya mikirnya kan. Nah, hari kedua tuh malam jam berapa ya? Jam 10-an gitu aku dibuatin kopi lagi. Dibuatin kopi lagi. Terus nanya lagi, masih pahit nggak atau udah manis kopinya? Terus aku cobain lagi kan, masih pahit kopinya. Terus dia tuh kayak sekitaran mau gimana ya, pergantian tengah malam sama subuh gitu, Mbah Uyut aku tuh kayak bikin sesuatu gitu tapi aku nggak tahu apa. Aku tuh nggak tahu apa. Apa tuh? Kayak dia tuh kayak gimana ya, kayak daun-daunan gitu sih Kak, kayak daun-daunan gitu. Terus dia bilang kayak gini, tidurnya nanti dipakein ini ya Ndo, untuk di kepala katanya sama di telapak tangan sama telapak kaki. Untuk apa Mbah? Gitu kan, nanyanya gitu kan ya. Nggak apa-apa, nanti biar nggak kena gigit nyamuk, kan di sini banyak nyamuk. Nah bilangnya kan gitu tuh. Nah terus oh yaudah aku bilang kayak gitu ya, karena kita kan juga nggak orang sana ya kayak gitu, nggak tahu kan. Yaudah tempelin. Terus tuh kayak terus tuh pas abis ditempelin tuh badan aku panas dingin. Panas dingin terus aku nggak bisa tidur. Kamu nggak bilang sama Uyut kamu? Enggak, itu aku nggak ada bilang. Nah itu panas dingin aku nggak bisa tidur sama sekali. Terus tuh kayak memang kayak di atas mata aku tuh kayak ada bayangan hitam. Itu jelas banget sampai sekarang. Yang merinding aku nih kalau cerita ini beneran. Bayangan hitam maksudnya depan mata banget? Iya depan mata, gini nih, depan mata banget tuh. Bayangan hitamnya tuh depan mata banget. Cuman nggak kelihatan wujudnya? Nggak kelihatan, mata aku tuh kayak gini doang, tapi aku nggak ngeliat wujudnya. Tapi bayangan hitam gede banget, gede banget kan. Nah terus kan ada tuh yang ditempelin di kepala, yang di kepala aku tuh copot. Padahal tangan aku gini, yang di kepala tuh copot. Nah terus tuh mungkin tuh aku nggak ngerti juga gimana reaksinya gimana. Terus tiba-tiba Mbak Uyut aku datang. Loh Ndok, kenapa yang daun yang di atas kepalanya copot? Hah? Nggak diapa-apain, aku bilang. Cuma aku tuh kayak orang linglung gitu jawabnya. Nah terus diobatin, dipasangin lagi. Ya wes Ndok, katanya kayak gitu kan. Kalau kemana-mana ntar sama Mbak aja, katanya. Ayo udah Mbak, nggak apa-apa. Ya wes, turun meneh, tidur lagi gitu ya. Tidur lagi kan. Nah, Mbak Uyut aku tuh tidur di samping aku akhirnya. Kan awalnya tuh beda kamar tuh. Akhirnya dia tidur di samping aku. Nah, abis tidur di samping aku itu, Mbak Uyut aku tuh nggak henti-henti megang jempol aku. Jempol tangan? Iya, jempol tangan tuh di kuat-kuatin banget. Biar apa itu? Nah itu aku kurang tahu juga, pokoknya jempol tangan aku dikuat-kuatin. Terus tuh sama kayak di jempol kaki aku tuh kayak dikasih daun lagi, tapi daunnya tuh kayak warna merah gitu loh Kak, yang merah banget. Tapi aku nggak tahu daun apa. Itu udah tadi jempol kaki aku. Nah terus besok paginya dia nanya nih ke aku, Ndok tadi malam bisa tidur nggak? Gitu kan. Awalnya sih nggak bisa Mbak, soalnya kayak badan aku panas dingin, terus kayak aku ngeliat bayangan hitam di atas mata aku. Terus dia nanya, bayangintannya ngimpit kamu nggak atau ngehimpit nggak? Enggak, cuman itu pas di atas badan aku, tapi dia nggak bisa ngimpit aku bilang gitu. Oh yowes, makan dulu gitu kan. Udah makan nih. Terus dia nanya, kemarin waktu main ke
pantai sana ada kemana aja? Kita basa-basi kan. Ke pantai ini aja nih Mbak, main ke sini-sini. Kamu ada ngambil sesuatu nggak? Atau ada berbuat sesuatu nggak? Katanya kayak gitu kan. Ya berbuat sesuatu kayaknya nggak ada deh Mbak, aku bilang kayak gitu kan. Kayak nggak ada ngelanggar apa-apa. Terus kamu ada ngalamin sesuatu nggak? Nah di situ tuh aku baru cerita. Terus Mbak aku tuh langsung kayak, yang sabar ya Nduk, katanya kayak gitu. Makanya Mbah suruh kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana dulu katanya. Karena dia masih ngikutin kamu. Ya aku terkejut dong. Terus aku cerita lagi ke Mbah aku, Mbah sebenarnya kemarin tuh juga waktu di Jakarta aku udah dapet pengalaman kayak gitu juga. Cuman kata yang ngobatin tuh udah pergi, katanya dia belum pergi dari kamu, katanya kayak gitu. Dia masih pengen badan Betah kamu gitu ya? betah di kamu, katanya. Terus aku tanya kan, Mbah, emang kenapa sih kayak gitu? Kok bisa tuh kayak ya makhluk kayak gitu naksir sama kita manusia gitu kan? Terus ya Mbah aku bilang, ya dia tuh selayaknya manusia biasa, dia juga punya hawa nafsu, katanya kayak gitu. Terus dia nanya, kamu sering ya berpakaian tuh kayak seperti tidak berpakaian, katanya kayak gitu kan? Ya kalau mandi ya biasa lah Mbak. Terus kalau misalnya nggak sebelum tidur juga pakai baju tidur ya biasa. Terus dia bilang, ya mungkin waktu itu dia nggak sengaja lihat kamu pas kamu entah lagi di mana gitu. Terus dia naksir sama kamu, katanya kayak gitu. Terus ditanya Mbak aku, terus kamu udah sempat berhubungan sama dia? Ya aku jujur dong. Lagian kalau orang kayak gitu mah kalau nggak jujur pasti ketahuan juga kan. Nah jujur, iya udah pernah berhubungan. Terus dia ngambil napas kayak sampai gitu. Aduh. Iya sampai kayak gitu Mbak Wit, aku tuh kayak dalam banget ngambil nafasnya. Mungkin dia takut kenapa-kenapa kali Bisa gitu kan. hamil nggak tuh? Nah itu mungkin yang ditakutin kayak gitu. Terus dia nanya, kamu udah datang bulan katanya kan. Bulan kemarin udah, bulan ini belum. Aku bilang kayak gitu kan. Makin dalam tuh nafasnya. Makin tarik dalam banget nafasnya tuh. Terus kayak kayak pergantian apa zuhur mau ke siang gitu, di antara jam 12-an gitu. Ya kan namanya juga kita pengen main gitu ya. Aku nggak boleh keluar Kak. Kamu jangan keluar, kamu dalam rumah aja katanya. Terus kemarin waktu di sana tuh aku sempet dikasih kayak pegangan gitu Kak, kayak ada jimat atau apa sih, aku nggak ngerti juga sih, kayak warna hitam gitu dia. Terus katanya, mana tangan kamu, katanya ditempelin di tangan aku. Nah katanya jangan sampai copot, jangan sampai kena air, jangan sampai kena apa-apa. Terus saya kan kayak, kenapa Mbah? Pokoknya kamu jangan kemana-mana, Mbah mau pergi, katanya kayak gitu kan. Kemana Mbah? Siang-siang, bilang gitu. Ya udah kamu di sini aja. Kebetulan di situ tuh ada kayak ya keponakan deh jatuhnya, keponakan jauh gitu. Ya udah aku main sama dia aja kan. Kebetulan tuh ya memang seumuran gitu kan. Udah aku main di sana aja gitu. Terus tuh Mbah aku tuh pulang itu sekitaran mau maghrib gitu Kak. Mau maghrib gitu dia pulang. Terus pulang-pulang dia tuh kayak bawa air, tapi aku nggak tahu air apa, sampai sekarang aku nggak tahu air apa. Terus dia bawa air, dia bilang sama aku kayak gini, Nduk, ini air, kamu kalau mau mandi pakai air ini ya. Tapi tuh airnya cuma dibawain satu liter lah, mana cukup mandi segini. Nah aku bilang kayak gitu kan, Mbah mana cukup Mbah segini untuk mandi 1 hari Mbah. Aku bilang gitu kan. Terus enggak, ini untuk cuci muka, cuci tangan sama cuci kaki aja, katanya kayak gitu kan. Nanti sebelum ini baca surat 3 kul dulu ya sama Al-Fatihah, katanya. Ya udah, aku bilang, ya udah aku turutin dong. Nah tapi kayak kejadian yang kemarin Kak, pas menjelang tengah malam peralihan ke subuh, badan aku tuh panas dingin lagi. Pulang lagi. Panas dingin lagi, tapi panas dingin yang ini tuh lebih ekstrim Kak. Memang lebih, sampai bibir aku pecah-pecah. Sampai bibir aku tuh pecah-pecah. Tapi tuh anehnya itu berlangsung itu cuma pas pada setengah malam beralih ke subuh. Begitu pagi itu nggak ada apa-apa lagi. Nah pagi harinya aku disuruh Mbah aku tuh minum kopi lagi. Nah disuruh minum kopi lagi. Gimana Nduk, udah ada rasanya, katanya kayak gitu kan, nanya sama aku. Masih belum Mbah, gitu kan. Terus kata Mbahku kayak gini, Nduk, Mbah mau nanya, kamu pada saat berhubungan sama dia tuh kamu menikmati kamu berhubungan ya? Ya sebenarnya kan kita malu Kak untuk jawab, cuman ya kayak gimana, namanya juga kita jatuhnya ya kayak jadi lagi berobat kan jatuhnya, kayak gitu kan. Harus ya, jujur ya? Harus jujur gitu. Iya Mbah, ya gimana Mbah, kayak kita berhubungan sih Mbah, katanya, aku bilang kayak gitu kan. Terus
Kata mbakku, aduh katanya kayak gitu. Tapi nafasnya memang dalam lagi mbak. Itu tuh kayak mbak aku tuh kayak manggilin orang yang lebih pinter deh jatuhnya. Oh, seniornya lah ya. Gurunya deh gitu ya. Nah gurunya tuh bilang kayak gini, pokoknya tuh kalau dibilangin tuh kayak, ini nih kayaknya agak susah karena dia tuh kayak suka banget sama aku gitu. Suka banget sama aku. Bahkan dia tuh ingin berniat jelek itu dalam artian sampai hamil anaknya dia gitu. Gitu, jadi kalau nggak diilangin atau dijauhin beneran jadi. Terus gimana dong? Nah jadi tuh kemarin tuh memang aku tuh sekitar 10 harian deh aku di rumah Mbak gitu. Aku tuh sampai aku tuh izin kerja. Karena biar sembuh ya. Biar sembuh total. Nah terus yang gurunya Mbak aku itu pergi kemana gitu, dia nyari daun gitu, dia nyari daun juga, tapi aku nggak ngerti juga daun apa. Aku disuruh makan. Aku disuruh makan, ditanya tuh rasanya apa, ada rasa nggak? Enggak. Berarti artinya apa tuh? Artinya dia masih ngintai aku. Gitu, ada rasa nggak? Enggak, aku bilang kayak gitu. Terus aku tuh kayak, kalau itu tuh bahasanya tuh kayak puasa mutih gitu loh Kak. Jadi tuh aku nggak makan apa-apa selain nasi putih sama telur putih. Biar apa? Itu kan kalau orang Jawa bilang untuk pembersihan diri gitu, puasa mutih. Simbol. Iya, simbol gitu kan, puasa mutih gitu. Nah terus? Jadi itu selama kemarin tuh aku menjalani puasa mutih, aku tuh juga sempat ada ngerasa gini. Aku sempat bilang sama mbah aku, "Mbah, kok kayak ada yang manggil aku, tapi aku nggak tahu itu siapa." Aku bilang kan, kayak seakan-akan dia nyuruh aku pergi dari rumah mbah. Nggak ada wujudnya gitu. Nggak ada wujudnya, tapi kayak pergi gitu. Terus kayak mbak aku bilang, suaranya suara cewek cowok Nduk, katanya gitu kan. Terus aku bilang, suara cowok mbak, cuman aku kayak nggak kenal suaranya suara siapa, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah jangan kamu dengerin ya, kamu di sini aja sama mbak. Iya. Terus tau gak sih Kak, sampai rumah mbak aku tuh kayak dipasangin bambu, tapi bambunya tuh ada isiannya gitu. Isiannya apa? Kayak gimana ya, kayak ada, dibilang dupa sih bukan dupa, cuman kayak ada isinya deh, kayak ada ramuan-ramuan, ada baca-bacaan gitu, dipasangin itu di setiap sudut rumahnya gitu. Mungkin maksudnya biar dia itu terhindar, biar nggak dekatin aku lagi gitu. Nah terus jadi kayak dipasangin kayak gitu, terus aku kayak, mbah, aku nanya dong, mbah ini kenapa sih kok kayak gini kok? Ya jadi aku pribadi serem dong Kak, ya kan? Kok jadi serem gini, gitu kan? Nggak apa-apa Nduk, ini untuk kebaikan kamu juga, katanya kayak gitu kan. Ya udah, aku bilang kayak gitu kan. Terus abis itu aku disuruh mandi. Nah besokannya tuh, setelah kan malam tuh dipasangin itunya tuh. Nah besok paginya tuh aku disuruh mandi. Mandinya juga tuh dari air 7 sumur gitu, 7 sumur tua gitu katanya. Nah dari air 7 sumur tua itu aku disuruh mandi itu Kak. Nah pas mandi itu kan kalau kita mandi biasanya ada kerasa dingin, panas. Ini nggak ada rasa apa-apa, lempeng. Kayak air jatuh ke badan tuh kayak nggak ada rasa. Kan kalau kita mandi biasanya ada tuh panas, dingin gitu ya. Dia nggak ada. Tapi basah. Tapi lempeng gitu. Nah terus aku tanya, mbak itu air apa sih kok nggak ada rasanya? Loh nggak ada rasanya Nduk ya? Nggak ada mbak, aku bilang kayak gitu kan. Kayak cuman numpang jatuh aja, nggak ada yang nggak ada yang kerasa apa-apa gitu kan. Ke kulit ya? Nggak ada. Terus katanya, ya udah nggak apa-apa katanya kayak gitu kan. Nah terus itu akhirnya aku juga disuruh makan ini Kak, tahu daun kelor? Tahu tapi nggak pernah lihat yang mana. Nah aku tuh disuruh kayak makan daun kelor gitu Kak, daun kelor, tapi yang mentah bukan direbus kan, biasanya itu direbus. Langsung dikunyah gitu ya? Langsung dikunyah gitu. Abis itu abis dikunyah kayak agak banyak disuruh kunyah, habis itu satu lagi tuh muntahannya tuh dibuang keluar. Nah aku kayak gitu kan udah. Terus tuh Kak, kayak badan aku tuh ngerasa panas lagi tuh. Ngerasa panas lagi. Duh sering banget ya? Iya, terus tuh kayak menggigil gitu, saking panasnya gitu kan. Terus itu sampai akhirnya aku memang bener-bener drop, mungkin karena badan aku nggak terima, energi dia terlalu kuat. Terus aku demam, jatuh pingsan, drop banget sekitar 2-3 hari.
Itu bener-bener the real pucat, bener-bener nggak ada darah lah bisa dibilang. Terus akhirnya si gurunya mbak aku itu datang lagi. Ditanyain Nah, lagi. selama proses pengobatan ini dia nggak muncul lagi tuh? Nggak ada muncul Kak. Nah yang dia muncul itu cuman yang pas aku ditempelin daun-daunan itu. Nah pas ditempel daun-daunan itu dia juga bukan muncul, tapi kayak cuma ngeliat bayangan putih, bayangan hitam gede doang. Nah gitu. Masih sama ya kayak kemarin ya. Nah terus kan aku udah drop banget tuh, mungkin karena energi dia udah terlalu kuat. Terus mbah aku tuh manggil gurunya dia yang kiai tadi gitulah kita bilangnya ya. Nah aku tuh dia itu manggil, terus kayak mereka tuh ngomong bahasa Jawa, aku sendiri nggak ngerti ya maksudnya apa. Terus gurunya mbak aku tuh nanyain ke aku kayak gini, kamu udah berapa lama kayak gini katanya kayak gitu kan. Kemarin itu aku terakhir di villa itu cuma 3 hari, aku bilang kan. Terus kan aku ngerasa nggak enak badan, sekalian main, aku kesini, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia tanya, sebelumnya kamu udah pernah mengalami yaitu berhubungan sama makhluk lain ya, katanya kayak gitu. Ya aku jujur kan, iya pernah waktu itu, aku bilang. Cuman emang udah diobatin katanya, udah diangkat. Udah diangkat gitu. Nah terus katanya kayak gini, enggak, itu belum diangkat katanya, dia itu masih mengincar badan kamu. Nah, caranya gimana dong supaya itu dia Kak pergi? Nah kemarin itu kan terakhir yang pengobatan itu, dan insya Allah sampai sekarang naudzubillah min dzalik jangan sampai lagi, amit-amit ya. Nah itu tuh caranya kemarin itu aku dibawa ke 7 pantai di daerah sana, dibawa ke 7 pantai. Terus aku tuh kayak dimandiin pakai kembang. Terus ada ayam, apa sih, ayam yang Cemani. Ayam cemani yang hitam itu. Terus digituin, terus tuh kayak abis dimandiin itu dipotongin ayam gitu, terus dibaca-bacain gitu, ngerti baca apa. Terus aku mandi. Abis itu sampai sekarang tuh aku kalau kemana-mana itu ada yang dibawa gitu, jadi biar dia nggak ngikutin aku. Apa itu yang dibawa? Kayak ada koin gitu sih Kak. Memang koinnya koin biasa, cuman tuh nggak boleh ditinggal gitu. Dari mbak aku yang di sana. Jadi tuh kayak koinnya itu kayak penjaganya gitu. Jadi tuh sampai sekarang ya memang aku bawa gitu. Karena ya bisa dibilang itu penangkalnya. Dan aku tuh emang udah nggak boleh lagi kalau mau ke pantai karena pantai itu kan laut. Nah kalau dia itu yang makhluk-makhluk kayak gitu tuh suka yang daerah-daerah kayak gitu. Laut? Iya laut. Di gunung juga punya ada? Enggak, kalau misalnya yang ngikutin aku itu karena memang ketemunya kemarin di laut. Jadi tuh kalau bisa menghindari laut dulu katanya kayak gitu. Ada hubungannya nggak dengan Ratu Pantai Selatan? Kalau katanya ya kayak kita nggak tahu ya. Kayak dia tuh kayak panglimanya gitu sih. Wis. Katanya, kan kita nggak tahu juga kan, mereka yang tahu. Kamu nggak bisa berkomunikasi ya di luar daripada itu ya sama dia? Kalau aku pribadi komunikasi nggak bisa Kak, gitu. Cuman tuh kayak yang bisa ngelihat di itu tuh kan karena memang dia yang lebih tinggi, ya dia doang yang bisa tahu gitu. Terus tuh paling kan waktu itu memang pernah ditanyain gitu, waktu di pantai yang keberapa gitu, ditanyain, kamu kenapa ngikutin cucu aku gitu kan. Terus dia bilang, aku mau cucu kamu, aku mau anak dari cucu kamu, katanya kayak gitu. Nah dia bilang, kalau sampai beneran hamil tuh gimana bapak kek akte kelahirannya? Akte kelahirannya goib dong. Makanya, aduh, kok bisa? Nah gitu Kak. Nah abis itu kayak mbak aku tuh kayak baca ya, kalau kita kayak orang normal itu kayak orang kelahi gitu sih Kak. Kayak orang kelahi gitu, sampai emang kelahi ibaratnya tuh kayak udah jangan ngambil gitu, apa sih mau kamu. Nah sebenarnya tuh dia tuh memang mau aku, cuman tuh kayak antara ada negosiasi antara mbak aku sama dia, terus tuh kayaknya mungkin dia minta ayam itu tadi, ya udah diminta. Oh jadi digantikan dengan ayam tadi. Tapi tuh kayak sampai sekarang sih kayak aku tuh kadang tuh suka masih ngerasa diikutin, karena kebetulan aku juga kan punya ya bisa ngerasain. Sekarang diikutin nggak? Kadang ada. Sekarang nih di studio ini, kamu lagi di mana dia? Sebutkan di sini di mana posisinya. Enggak, kalau jujur sih dari tadi itu sebenarnya aku tuh ngerasa
nggak si Oom, yang Siapa justru itu? si Teteh lah, Si si Teteh. Miss K. Miss K. Ya, Siapa itu Miss K? yang ketawanya paling imut banget itu loh. Miss K. Nah, Oh, Kunti. nah, Jadi ada Kunti. eh, ya dibilang ada, tapi ada sih aku ngerasa Oh, gitu, di ada. mana? Di Kalau sebelah editor. Apa sebelah kameramen? Apa sebelah aku lagi nih? Coba jelaskan ini suasana di sini. kalau aku ngerasanya sih tadi Pantesan editor aku pernah cerita ada yang ketawa katanya. Emang iya? Iya, kapan? Oh gitu. iya, Pintu apa yang diketok? Lagi iya, ngedit. Ih, serem. iya. Isi itu kali di belakang. Tahu juga enggak, kalau itu langsung aku cek ke sini ke dapur lihat si Vero tidur. Pada tidur. Iya, langsung masuk kamar. Dia kalau Miss kayak gitu Kak, dia emang suka usil, apalagi sama cowok. Oh, usilnya sama Iya. cowok doang. Alhamdulillah, saya Enggak. cewek. Terus kalau bisa itu dihindari deh kalau misalnya ada bunga-bungaan gitu. Justru kalau banyak bunga-bungaan gitu dia makin suka. Tapi kan kalau ini bunga plastik. Kalau iya pokoknya berhubungan sama bunga, kalau bisa tuh jangan banyak-banyak, sekedarnya aja. Gitu. Kayak bunga plastik pun dia suka. Iya, soalnya tuh kayak aku nih pengalaman aku ya. Kan kita kan kadang suka tuh cewek dikasih bunga ya, mau itu bunga plastik, bunga asli. Nah, aku kan suka pajang dulu di kamar. Nah, ternyata tuh hinggap dia di situ karena kan dia kayak perempuan normal, suka bunga. Gitu. Nah, terus tuh kayak misalnya nih kalau bisa itu terus kalau misalnya malam-malam gitu kayak dia kan suka beraktivitas kayak di dapur. Masak dia. Dia suka beraktivitas. Lagi sahur kali dia. Dia tuh kayak perempuan pada umumnya, Kak. Perempuan pada umumnya. Dia tuh suka masak. Ya pokoknya jam-jam itu dia masak gitu. Terus kayak aku ngerasa di sini kayak ada anak-anak gitu. Tapi tuh paling kuat tuh di depan sebenarnya, di depan. Pagar. Iya. Oh, di depan pagar. Jadi Mungkin tuh dia security. ini tuh menjaga. rumah kakak ini bisa dibilang tuh hanya numpang lewatnya mereka. Jadi mereka numpang lewat doang. Mereka nggak ganggu. Nggak ganggu lah. Nggak Slow ganggu, ya, cuman- editor gue ya, slow ya. Cuman dia cuma numpang lewat aja, kayak memberitahukan, gue ada di sini loh, lu jangan macam-macam ya, gitu, gitu doang. Terus tuh kayak tadi si abangnya kan cerita tuh, iya baru perkenalan ya emang kayak gitu. Jadi kayak dia nggak akan ganggu orang lama di sini, tapi begitu dia baru nengok, ini siapa nih, berani banget nih lewat kawasan gue nih. Akam orang sih nih baru. bro, iya. Oh, karena lu baru, lu kenalan. Akam sih nih bro, gitu. Lu harusnya kenalan dulu bro, gitu. Kita mah orang-orang lama mah aman-aman ya kan. Iya, tapi jujur dia nggak ganggu, nggak ganggu. Dia cuman kayak yang ngeliatin doang, dia nggak ngeganggu, nggak ngapa-ngapain, cuman ya kayak gimana sih kayak cuman main lah gitu. Jadi sampai sekarang ini masih disenengin sama hantu itu. Sampai sekarang sih insya Allah udah enggak, cuman tuh ya pokoknya intinya itu Kak jangan lupa bawa koinnya tadi, gitu. Kalau lupa tuh pasti pernah kemarin kejadian aku lupa bawa dan itu memang kayak kerasanya beda lagi. Suges kali. Kalau suges kan Kak beda dong sama kita ngerasain. Nah, Aku amit-amit nggak pernah sih ngerasain, jadi nggak tahu. jangan sampai Jangan deh. ya, jangan. Jangan sampai. Oke, nah terus selain koin apalagi yang bisa, masa kita bergantung sama koin sih? Sama itu sih paling Kak baca 3 kul aja kalau mau lewat-lewat. Baca apa? 3 kul. Kul apa? Kul Allaha, Kul wawo, al-ikhlas, Anas sama Al-Falah. Oke. Itu doang sih Ayat paling. kursi. Ya, ayat kursi, paling itu doang. Terus yang memang kayak aku sekarang emang nggak dibolehin sama sekali lagi main ke pantai karena kemarin dia ngikut aku tuh kan hinggapnya di pantai. Jadi tempat-tempat apa sih yang kayak selain bunga sama pantai yang mudah untuk dia ini? Pohon sih Kak, pohon gede gitu. Cuman kan pada intinya kalau kita nggak ngeganggu, ya dia nggak ngeganggu kita. Gitu intinya gitu sih Kak. Pohon gede, terus apa lagi?
Iya, pohon gede. Terus tuh kayak, oh iya satu lagi, kalau bisa nih, kalau kita punya di rumah, suasana rumah, jangan pernah biarkan rumah itu atau ruangan itu kalau nggak dihuni, hidupkan aja lampu. Jangan dimatiin. Jangan dimatiin. Terus jangan pernah rumah dalam dalam keadaan gelap. Gelap satu, lembab satu. Terus banyak Lembab. tumpukan barang. Nah, kadang kan kita nih, Kak, Mm-mm. ngerasa, gudang aja kok, udah deh matiin lampu aja gini. Mm-mm. Itu jadi salahnya dia. Dia suka yang kotor ya? Iya, itu Yang jadi kotor, yang lembab. Belakang tuh numpuk tuh. Tok, 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 tok. Bersihin makanya, cus. nah, itu dia suka tuh. Nanti dia bisa bangun keluarga di situ. Oh. Nah, jadi tuh kalau misalnya punya rumah, kalau misalnya anggap deh nggak ditempatin gudang, boleh aja, nama normal kan. Tapi hidupin aja lampu, terus seminggu sekali mungkin Bersihkan. dibersihin gitu. Makanya lu jangan pada jorok. Nih editor saya nih, ya kan? Jangan, dia nggak suka bau ya? Suka bau kan? Dia Suka yang bau-bau. Iya, suka yang bau-bau. Nah, tuh kamar lu tuh. Terutama kalau bau apa sih bahasanya, anyep. Bau anyep tuh kayak gimana sih? Kayak bau anyep tuh kayak bau kain basah yang bertumpuk-tumpuk yang nggak dicuci-cuci gitu. Cucian baju kotor, ya kan? Nah, Bisa iya. kan? Bau kayak gitu tuh dia tuh suka banget tuh. Idi. Suka banget dia tuh. Terus tuh kalau bisa tuh jangan mengundang dalam artian, kadang kan kita suka nih parfum wangi-wangian melati. Oh, kalau kamu nggak suka melati. Enggak, kadang kan kita ada tuh yang suka wangi-wangian melati. Terus wangi-wangian mawar putih. Nah, itu mengundang si kakak, mengundang si teteh. Apalagi kalau misalnya mawar putih gitu, kita pajang di rumah. Wih, apalagi yang hidup, suka banget si teteh itu mah. Mawar putih ya? Kenapa mawar putih? Emang ada mawar putih ya? Ada mawar putih. Mawar Baru putih tahu tuh, ya. mawar putih tuh kesukaan si teteh. Suka banget si teteh tuh. Kalau mau manggil dia, bawa aja bunga baket mawar putih, biarin aja sampai layu. Itu nanti dia bakalan datang. Gitu ya? Iya. Kalau mau adu nyali nggak apa-apa. Gue beliin lu mawar putih lu. Happy birthday, mawar putih semua. Iya, satu bucket tapi yang banyak gitu, itu dijamin datang dia. Kamu pernah kesurupan? Sampai sekarang sih insya Allah nggak pernah. Tapi kalau misalnya waktu itu aku ada kejadian di waktu aku kerjaan di daerah Bogor Puncak, aku ada kerjaan. Nah, dia itu kesurupan. Nah, terus aku tuh aku cuma megang doang. Aku megang, orang nggak ada yang berani karena dia teriak-teriak kan. Aku udah tahu ini, nah sorry to say, ternyata si cewek ini ngelakuin hal-hal yang di luar norma. Gini loh Kak, kita kan ke rumah orang nih jatuhnya. Masa kita ke rumah orang kita udah gendong-gendongan sama pacar, logik nggak sih? Nah, jadi dia tuh marah. Nah, aku tuh cuma megang doang, aku tanyain. Berarti hantu itu bermoral semua ya? Iya, kayak manusia. Kayak manusia. Jadi kalau kita ngelihat yang tidak bermoral, dia langsung marah iya, gitu ya? kayak manusia. Nah, ternyata si yang kesurupan, si cewek itu, dia kan habis dari toilet. Nah, kan dari toilet. Nah, tempatnya si dia ini yang penunggunya itu di toilet. Ternyata di toilet itu dia kan emang datang sama pacarnya. Nah, ternyata mereka itu ciuman di toilet itu. Dia nggak suka. Abis dia ciuman, dia gendongan. Emang pada saat itu aku ngeliat. Aku bilang ini, nih anak ngapain lagi gendongan di tempat kayak gini, kayak nggak bisa nanti aja di Jakarta. Nah, dia gendongan dan bener aja, nggak sampai 1 jam setelah aku ngomong kayak gitu ke temen aku, kesurupan. Nah, baru dibilang gitu, kalau dia itu marah, kayak kalian itu datang ke tempat aku, kalian nggak bisa jaga sopan santun. Gitu. Intinya pembicaraannya seperti itu. Udah lebih kayak calon mertua ya. Harus punya sopan santun gitu ya. Hantu mengatur norma-norma. Bagus juga sih kalau ada kayak gitu. Nah, pesan-pesannya untuk para yang tadi kan selain itu jangan mawar putih gitu ya. Untuk para yang netizen di rumah nih, apa aja selain yang tadi mawar putih dan Pesen aku sih, kalau misalnya untuk dari kita ya, untuk anak muda, kalau misalnya kita pergi ke tempat baru, kita belum pernah ke sana, ya kita jagalah adab istiadat kita. Kita kan semua itu hidup di dunia maupun dunia lain kan punya adab. Kita jaga norma, kita jaga diri, mereka jaga rumah mereka, kita datang ke rumah mereka, kita sebagai tamu
ada adabnya dong gitu. Terus kalau yang jaga sikap lah ya. Terus kalau untuk yang agar kita terhindar kayak aku alamin tadi, yang aku diperkaos sama makhluk hidup ya makhluk lain itu, kalau bisa kita itu ketika mau mandi atau apa itu ketika kita ingin membuka pakaian kalau bisa baca bismillah dulu, karena terkadang makhluk seperti itu kita nggak tahu datangnya kapan, entah ketika kita buka baju, entah kita ketika mau mandi, entah apa, mereka lewat ngelihat ya kita nggak tahu gitu. Diawali dengan bismillah. Iya. Doa ya, banyak-banyak doa ya. Kayak surat ayat kursi itu langsung ya, langsung kabur ya. Jadi tuh kalau misalnya nih, kadang kan kita Kak ceroboh deh udah mandi aja ya, kalau bisa kita minimal pas buka baju itu baca bismillah. Kan kita hidup di dunia ini kita nggak bisa munafik dong, kita ada makhluk lain juga kan. Bener nggak hantu takut sama sapu lidi? Enggak sih sejauh ini. Gitu. Bener nggak kalau kita masak ceker itu mengundang kuntilanak? Nggak ngundang sih sebenarnya. Kayak yang tadi Tia bilang dari awal, dia itu seperti kita manusia. Dia juga punya yang makanan yang dia suka ada juga. Jadi tuh suka kopi. Ya, makanya tadi tuh kalau yang suka kopi tuh om, makannya tadi tuh seperti cerita Tia di awal, ditanyain dulu rasa kopinya. Gitu, udah kerasa belum? Kalau kita udah kerasa berarti dia udah nggak ada di kita. Karena manisnya udah kita rasain. Ngaruh nggak rumah yang belum diselamatin sama yang udah diselamatin gitu, kayak di ngajiin atau? Sebenarnya Kak, kalau itu tuh diselamatin atau nggak diselamatin itu sebenarnya antara ngaruh nggak ngaruh, karena itu sama aja kan. Kayak gini nih contoh, kakak baru bangun rumah nih, rumah ini kan awalnya tanah kosong, bisa jadi aja dia dan sekeluarganya udah di situ duluan, nggak mungkin kan kakak ucuk-ucuk datang bangun, kakak nggak minta izin sama dia. Jadi itu lebih ke kayak budaya dan sopan santun yang kayak Tia sampaikan tadi. Kita masuk ke rumah orang, kita harus sopan santun. Minimal kita assalamualaikum, aku mau bangun ya di sini, gitu. Doa lah ya. Doa, iya, gitu. Ada punya pengalaman temen apa gitu terus dilihat sama Tia, terus sembuh atau gimana? Pernah nggak? Kalau sembuh sih enggak Kak. Kemarin tuh ada pengalaman kayak gini, temen aku itu kebetulan dia ngerasa kayak dia diikutin, dia ngerasa. Terus aku kayak kejadian aku yang waktu teman aku yang kesurupan di Bogor itu, aku juga cuma megang tangannya aja. Aku megang tangannya aja, terus ngerasain aja. Dan iya emangnya dia diikutin. Dan dia diikutin itu kenapa? Karena pola dia diri sendiri. Dan memang teman aku tuh suka bunga. Memang dia suka bunga. Kalau saya juga suka bunga, tapi suka bunga bang. Sama, saya juga suka bunga bang. Ya kan? Iya sama. Oh gitu ya. Kalau melati gimana melati? Itu mah yang paling disukain banget. Itu kan pengantin suka pada pakai melati hidup tuh. Kan kalau pengantin hanya acara pada saat acara, bukan memang pas dia melihara. Terus sama satu lagi ada bunga sedap malam, kakak tahu? Itu kalau bisa nggak usah ada di rumah, itu mengundang dia banget. Aku juga pernah nih Kak, ada pengalaman nih. Aku tuh dipelet sama mantan aku. Tahu dia dipelet? Jadi gini, awalnya itu aku nggak mau sama dia, benci, ilfil, gitu sama dia. Kayak nengok muka itu, iya apaan sih? Mantan kan berarti pernah pacaran? Iya. Nah, tapi tuh awalnya aku nggak mau sama dia karena dia tuh nggak ada masuk list aku sama sekali. Dia tuh kayak jelek, kayak nggak banget gitu. Kayak aku tuh kayak dia memang pernah sering ngirimin makanan, ngirimin apa gitu. Cuman aku emang nggak mau sama sekali. Aku emang nggak mau sama sekali sama dia kan. Tiba-tiba aku tiba-tiba bukannya mau Kak, awalnya tuh temen aku ini kebetulan kan pada saat itu kejadiannya pada saat aku kuliah. Nah teman aku tuh ternyata satu kelompok kuliah lah sama dia. Nah otomatis ada dia dong, aku nemenin temen aku. Nah dia tuh mesenin minum, ini Tia minum untuk kamu gitu ya. Karena kan kita dulu nggak mikir aneh-aneh dong, yaudah udah dipesan minum yaudah thank you ya gitu kan. Aku minum tuh, aku minum, cuman kan kayak yaudah aku minum kayak biasa sih awalnya gitu kan. Nah cuman tuh kayak 3 hari setelah aku minum itu, terus dia ngomong nyamperin aku gitu di perpus gitu kan. Tia apa kabar katanya.
oh iya baik. Terus sikap aku yang tadinya dingin kayak es batu, jadi mencair. Tia katanya kayak gitu kan. Terus iya gitu, kita sebut aja dia namanya Bambang ya. Iya Bambang, aku bilang kayak gitu kan. Tia, apa kabar? Iya nih baik, kamu gimana gitu. Ya udah baik gitu kan. Terus dia langsung kayak, ini aku bawain makanan nih buat kamu. Oh iya makasih. Dan aku kan sebenarnya tipikalnya nggak mau makanan yang bukan dari aku sendiri, itu aku nggak mau makan sebenarnya. Tapi dimakan. Nah aku makan. Nah terus aku makan gitu. Terus kan kayak, ya enak makasih ya gitu. Oh iya sama-sama ya, basa-basi kayak gitu kan. Nah makan, abis itu temen aku nanya, loh Tia tumben kamu mau makanan dari si Bambang gitu. Kamu kan bukannya benci banget sama dia. Terus aku kayak, apaan sih, kasihan juga anak orang udah bawain susah-susah nggak kita makan. Udah mulai lulu nih. Tapi tuh kan pada zaman itu kan masih BBM tuh. Nah kayak tukaran BBM, terus dia minta pin BB aku. Awalnya tuh aku ngelarang teman-teman aku banget ngasih pin BB aku sama dia. Aku sampai lu kasih, udah nggak mau gini gitu kan. Terus kayak temen aku tanya gini, Tia si Bambang tuh minta pin lu lagi katanya kayak gitu kan. Kasih nggak? Yaudah kasih aja gitu. Yaudah kasih tuh. Nah terus chattingan dong, chattingan. Terus jalan nih. Jalan kemana? Nonton. Ingat banget tuh nonton. Abis nonton tuh kayak orang biasa gitu kan. Udah kayak orang nonton biasa. Abis itu ada momen dia nembak aku. Itu tuh kami tuh kayak PDKT biasa sih Kak, PDKT normal. Cuman teman-teman aku pada heran kayak, ya kok lu berubah sih, bukannya lu kemarin benci banget nih sama nih anak, ilfil banget, kok tiba-tiba mau gitu kan. Ya mungkin hati gue udah mencair kali sama dia bisa ngambil hati gue gini gitu kan, mikirnya kayak gitu kan dulu Kak. Nah terus kayak oh ya udah gitu kan, udah pacaran nih, pacaran. Nah pacaran bucin banget nih kayak justru kayak aku yang nggak mau kehilangan dia gitu kan. Ya berapa lama tuh? Sekitar 1 tahun pacarannya. Terus? Nah terus ada satu momen kami kelahi nih Kak, ribut biasa dong pacaran ribut ya. Nah kami ribut, dia main tangan, main fisik sama aku. Dia main fisik. Tapi malah aku yang nangis. Aku nangis kayak, ya udah kamu boleh ngehajar aku, tapi kayak berarti kamu jangan ninggalin aku ya gitu. Nah tapi itu masih dihajar gitu, aku masih kayak mau gitu. Terus sampai teman aku bilang, karena kamunya bucin kali. Enggak sih, kalau dibilang tipe aku yang normalnya, aku tuh nggak bucin Kak. Justru aku cuek sama pasangan kalau normalnya aku gitu. Nah terus kan udah dihajar, udah gini tuh. Dihajarnya diapain aja? Aku pernah dicekek sama dia. Terus punggung aku ini pernah diinjek. Emang beneran dihajar, tangan aku biru. Nah terus tuh kayak jadi kan itu kejadiannya tuh berlangsung hampir 1 tahunan. Selama kami pacaran tuh sekali kan ribut. Bonyok-bonyok loh. Iya bonyok. Nah terus tuh memang yang paling fatal kemarin ada momen itu kan, aku kan waktu kuliah masih tinggal sama orang tua. Nah pada saat kuliah itu mata aku lebam, dipukul, ditonjok. Kamu nggak, matanya maksudnya nggak luka atau? Di bawah pelipis mata aku ini Kak, bengkak. Emang itu triggernya kenapa kok bisa dia nonjok? Nah dia itu tipikalnya keras, posesif, semua. Cemburuan? Iya. Gara-garanya apa? Kan gini, kalau aku kan bisa dibilang social butterfly ya, jadi itu kayak berteman sama siapa aja gitu, baik cewek cowok aku berteman gitu ya kan. Nah jadi memang ada satu cowok, dia tuh cemburu banget Kak. Dia cemburu banget sama si cowok ini, dan aku ngobrol pada umumnya gimana sih gitu. Nah itu langsung aku pulang dari kelas, aku langsung ditarik, langsung aku dihajar. Nggak ngomong apa-apa langsung? Enggak, langsung dasar lu ya. Gitu-gitu kan. Ya aku kan kayak, ya aku nggak ngapa-ngapain ini, pokoknya aku nggak bela diri tuh. Gitu. Nah itu tuh kayak, nangis? Ya nangis gitu kan. Nah tapi tuh pas aku nangis gitu kayak, kamu jangan ninggalin aku, pokoknya itu kayak aku nggak bener-bener nggak mau kehilangan dia gitu kan. Nah itulah puncaknya kemarin, waktu itu tuh mama aku nanya kok sampai lebam gitu.
Terus tuh kemarin yang sebelum itu kan ada juga kelahi tuh, ada bekas cekekan di leher aku. Nah, Tuh kamu gak kenapa-napa ya? iya, nah terus udah habis itu baru yang fatalnya tuh di situ kan, udah baru kan mama aku nanya, kamu kenapa? Nggak ada. Aku kan kalau kayak gitu nggak pernah terbuka sama orang tua ya kak ya. Nah terus ya udah gitu kan. Terus udah diobatin. Nah yang curiga pertama ini teman dekat aku. Kebetulan aku punya teman dekat. Nah teman dekat aku ini curiga kayak, ya kayaknya lu dipelet deh. Aku mikirnya, enggak lah gila lu. Kejadian itu kan sekitar 2020 ya, 2021. Gila lu zaman sekarang mana ada pelet-peletan, lo pikir kita tinggal di kampung apa, ini kota, aku bilang gitu kan. Enggak ya, gue yakin lu tuh dipelet ya, maka Ciri-ciri dipelet gimana sih? nah kayak aku itu ternyata kak, kita yang darinya awalnya benci banget, tiba-tiba kita jadi tergila-gila banget sama Hanya dia. karena dari makanan yang dia kasih? Nah iya, nah terus tuh kan karena teman aku nih dia curiga, teman aku cerita dong ke mama aku, teman aku cerita ke mama aku. Mama aku tuh pun emang sebenarnya dari awal nggak setuju sama tuh cowok gitu, nggak suka. Mama aku tuh emang dari awal nggak suka, cuman karena mama aku mikir udahlah mungkin anak gue yang kecintaan kali gitu ya mikirnya. Nah ya udah gitu kan. Nah terus mama aku kompromi sama papa aku kan. Terus aku kan kebetulan kalau aslinya kan dari Sumatera kan kak, jadi tuh adalah kayak nini mama lah bahasanya gitu ya. Nah jadi nini mama aku tuh ngeliatin sama juga kayak yang kejadian waktu aku yang tadi yang awal aku ceritain itu juga sama, dari kopi juga dilihatnya. Tapi tuh aku disuruh minum kopi kan, ini kita ada kayak nampannya nih. Nah dari nampannya itu tuh kita tuh dilihat gini doang, oh iya kena gitu doang. Bisa kelihatan ya? Kelihatan kayak oh iya kena katanya. Terus kayak gitu. gimana cara menghilangkannya? Nah awalnya tuh agak susah kak, ternyata tadi kan belum kelar ya ceritanya. Nah memang ternyata tuh aku pertama kali dia ngasih aku tuh di minuman, di makanan, sama pas di rambut. Bisa ya di rambut ya? Nah di rambut. Nah kita kan tinggal di kota gini kak ya. Kita kan kalau potong rambut ya udah buang aja dong. Kita mikirnya gitu. Nah memang pas kemarin pas aku potong rambut sama dia gitu, dia bilang ini, rambut kamu biar sama aku aja ya, biar aku tanam. Nah gitu. Masih zaman nanam rambut? Iya kan, kalau aku kan karena memang kita orang kota ya, jadi kita tuh enggak, ya udah gitu, kita enggak mikir kemana-mana. Rambutnya diambil? Nah iya ternyata. Bener nggak kalau orang ngambil celana dalam terus dikubur, mau dipelet? Iya itu juga salah Bisa? satunya, bisa. Ngaruh? Mending itu dipelet gitu kak. Kadang tuh ada yang dibuat kan itu pakai CD. Ada juga kadang dibuat di kelamin kita tuh jadi bau menanah gitu. Itu ada pernah. Nah terus dibilang ini mama aku, dia tuh kenanya dari makanan, minuman, sama rambut katanya gitu. Serem ya. Nah terus yang paling kuatnya itu kemarin pas di rambut, karena dia kan banyak stok rambutnya. Iya, jadi panjang ya. Iya. Nah dia itu memang nggak niat jahat sebenarnya, dia tuh memang sayang sama aku, cuman mungkin caranya salah. Iya, naksir nggak ini ya, nggak ketulungan lah. Iya. Nah gitu. Nah terus tuh kayak ya udah terus diobatin. Nah kakak tau nggak sih aku cara aku ngobatin itu? Gimana? Aku minum air kencing dia tau. Ih, Beneran. serem. Nah beneran. Itu ngaruh, langsung batal tuh, Iya. gugur. Iya. Oh. Iya. Gimana kamu cara minta? Enggak, aku yang minta. Dan yang ngemis minta itu emang orang tuaku. Dikasih? Awalnya dia nggak mau ngasih. Nah, oke tadi kan kelompatan tuh. Nah, pada saat aku tuh sempat kayak dibuat kayak orang gila, tau gak sih, orang depresi. Karena aku tuh dilarang ketemu sama dia, aku tuh dibuat kayak orang depresi, kayak orang bengong gitu. Kayak Pas bengong. abis minum air kencing itu? Langsung kayak hilang semuanya. Nah, terus kayak aku ngelihat dia tuh baru kayak, dia kan datang tuh. Dan aku beneran pas nengok dia tuh kayak, ih ngapain sih lu di sini? Langsung gitu? Langsung gitu. Lah kok kenapa dia kasih ya? Padahal kan dia yang misalnya kalau emang dia melet gitu ya, harusnya kan gak dikasih supaya dia tetap suka sama kamu gitu. Awalnya dia gak mau ngasih. Kamu suka sama dia. Awalnya dia gak mau ngasih. Itu perjuangan orang tua aku tuh sampai 3-4 bulan. 3-4 bulan sampai merayu dia. Iya, sampai papa aku tuh bilang kan kayak gini, kayak
tolong dong, kalau kamu memang sayang sama anak saya, jangan kayak gitu. Kalian juga masih sama-sama muda. Ya kayak siapa tahu kalian memang jodoh beneran, nggak mesti kayak gini jalannya, kayak gitu. Betul sekali. Jadi selama yang kamu alami ini, apa yang bisa kamu bagikan pesan-pesan untuk para netizen? Kalau yang untuk yang di pelet ini ya kayak kalau bisa mungkin kalau kita nggak suka sama orang, jangan deh ada perkataan kita tuh yang menyakitin orang, karena kita nggak tahu entah mereka tersinggung sama ucapan kita, entah apa mereka ngebatin, nanamin dalam hati, ya kayak kejadian yang aku alami. Karena memang pas kemarin itu aku tuh sempat bilang, nggak sadar diri banget sih lo, udah jelek, hitam, gendut, naksir gua, nggak punya kaca lo. Nah, mungkin. Wah, aku sering tuh ngomong kayak gitu. Bukan sama yang naksir ya, maksudnya sama anak. Oh gitu, kok gitu, karena aku orangnya jujur gitu loh. Kalau gitu, kadang-kadang Kalau kayak gitu. itu kan bukan sama yang naksir ya. Kalau memang aku kemarin aku ingat banget tuh mungkin kesalahan aku karena omongan aku mungkin nyakitin dia. Terus kayak ini, lu naksir gua, sadar diri lu pakai beat, mana mau gua ini gitu. Gitu sih paling. Itulah pelajarannya kalau misalnya orang naksir, belaga-belaga aja gitu ya, Iya, belaga-belaga biasa biasa aja gitu ya. Tapi rata-rata kasus pelet mempelet ini karena dia naksir ya. Iya, memang latar karena belakangnya. dinaksir. Iya. Gitu. Apalagi ya itu santet, pelet apa segala macem. Tapi sih kita kalau pikiran orang normal gitu ya, kita ya udah kalau memang positive thinking aja gitu ya. Maksudnya positive thinking aja, orang nggak akan ngelukain kita. Kalau kita nggak ngelukain orang. Gitu. Nah, jadi makanya kita nggak harus usah usil. jaga mulut, jangan usil gitu. Betul, gitu guys. Makanya komennya, kalau komen netizen usil bisa kita santet. Oh, bisa santet online aja, kita santet online. Jadi komennya kan suka nyakitin, jelep-jelep gitu kan. Yang mau komen tolong ya, sopan ya. Iya, kalau kita santet online nih. Bisa ya? Bisa santet online sekarang. Oh. Sudah ada linknya sekarang. Harganya lebih murah daripada datang ya. Iya, lebih murah. Hemat ongkos. Oke, makasih ya. Iya. Cerita-ceritanya bisa kita ambil pelajaran untuk kedepannya lebih hati-hati lagi dalam berkata-kata. Thank you. Iya.